balik lagi di channel saya nih. Kali ini saya mau nge-review nih atau mau nanya-nanya nih sama Mas Rizky Dop. Nah, dia ini katanya punya kenari yang udah ditawar 40 juta nih, tapi nggak dikasih. Mau tahu alasannya kenapa? Kita tanya langsung. Nah, Mas, sebelum saya nanya kenapa ini tawarannya ditolak, saya mau nanya dulu nih. Awal mulanya Mas main kenari itu kapan sih? Awal mula saya main kenari saat masih di Sragen. Tapi sebelumnya main cendet, cak ijo. Terus terinspirasi kenari karena cendet ditukar sama kenari. Kok iramanya enak gitu loh. Durasi panjang juga gitu kan. Dari Sragen ke bawah ke Bekasi, pindah Bekasi tetap senang kenari gitu loh. Terus untuk kicau yang lain mulai terlupakan. Udah sehati sama kenari, instingnya begitu. Nah, kalau untuk awal ini cybercram, nama cybercram, burung lama juga zaman di Sragen udah ini sebagai lawan, udah on fire lama nih hitungannya. Terus saat itu di take over temen, terus temen nikah butuh duit, akhirnya saya beli karena saya sayang, terlanjur sayang, daripada jatuh ke orang lain saya take over sendiri gitu kan. Iya. Saya terusin karena udah sehati. Alhasil nih burung dulu 3 burung punya nama semua trio, tapi yang satu udah mati, Tribrata gitu kan. Terus temennya Bacan udah tua juga, udah katarak, sisalah cybercram. Nah kemarin terakhir itu kan ada yang nawar gitu mas, cuman mau jual sayang, pengen udah deal tapi dalam hati pikir-pikir kok sayang gitu karena maskot gitu kan. Nah karena nggak saya jual lagi, alasannya burung juga udah tua gitu kan, saya nggak rekomendasi gitu, nggak merekomendasikan untuk dijual karena udah tua, stamina udah berkurang gitu kan, nggak seger atau on fire zaman mudanya. Tapi burung masih main sampai sekarang, alhamdulillah burung sehat gitu kan. Dulu waktu take over burung ini di harga berapa Mas? Kalau boleh tahu. Zaman awal take over ya lumayan lah hitungannya, udah lumayan Kisaran ya. harga berapa? Ya hitungannya mendekati 10 lah, mendekati 10. Ini Zaman dirawat awal. sama Mas udah berapa lama Mas? Kalau saya ngerawat udah jalan 4 tahun, tapi 4 usia tahun. burung ini on fire udah lama, dari 2014-an lah. Itu on fire loh ya. Empire. Jadi belum dia zaman lahirnya. Mungkin bisa 2014 itu lahirnya 2013 bisa. Nah, terhitung 8 tahun hitungannya kan. Udah usia juga, tapi burung kelihatan muda gitu kan. Ganteng. Tapi teman-teman ya pengennya burung diternak daripada dimainin gitu. Takutnya nanti ya kejadian kayak Bacan, udah tua, udah katarak, gak bisa diproduksi. Mumpung burung seger apa ini, pengennya anak-anak diternak gitu, diambil keturunan gitu. Tapi sebelum punya cybercrime, Bacan, Tribrata, punya gacoan lain nggak Mas yang paling disayang? Dulu kalau saya yang sehati Abimanyu Abimanyu, tapi dulu yang awal senang-senang di take over orang Kalimantan loh, dijual pas saya tinggal di Bali. Nah akhirnya nyari lagi banyak lah yang saya King Patriot, terus apalagi ya Kalong, tapi udah mati semua mas. Dulunya kan saya nggak jual beli hitungannya kan, tapi gacoan karena seneng menghobi kebanyakan mati gitu loh. Kayak yang penerus-penerusnya yang saya anggap generasi penerus Bacan, si Cyber itu kayak siapa tuh, si Magic, terus si siapa Bonek, mati semua hitungannya. Burung-burung alhamdulillah burung mumpuni lah untuk bersaing di kelas regional, nasional, apalagi gigian G10, G12 mumpuni. Nah pengennya untuk regenerasi tapi hasil malah mati. Ya udah mulai saat 2019-an lah mulai regenerasi awal lagi dari nol, nyetak lagi tapi dengan prinsip burung bagus banyak. Nanti kalau jika ada bos atau orang atau teman kenari mana yang pengen, ya udah saya kasih nggak apa-apa, asal cocok harga gitu loh. Nah, Gitu. kalau boleh tahu ini yang pernah nawar atau yang pernah sempet beli ini orang mana sih Mas? Kalimantan, Kalimantan. daerah Banjarbaru. 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 Boleh dikasih Ya. tahu inisialnya nggak? Ada lah, nggak enak saya. Soalnya pas transaksi kan hitungannya lumayan, jadi saya gagal transaksi kan saya nggak enak juga kan.
ya saya lebih lah, saya ganti rugi hitungannya untuk gagal transaksi ya, karena itu satu ya masih sayang, hitungannya maskot juga, burung tua gitu kan. Kedua ya udah karena burung udah tua juga, stamina berkurang, saya nggak rekomendasi lah, kasihan takutnya nanti kalau jangka pendek cuma buat mainan jangka pendek saya nggak enak, saya gagal transaksi saya lebihin malah gitu loh. Takut balik. Tapi ada rawatan khusus nggak biar cybercrime ini stabil terus dan on fire terus gitu mas? Ya kalau menurut saya pribadi ya mas, pengalaman saya pribadi, karena burung ini nggak main doping atau pakannya pun pakan rendah gitu loh, pakan rendah, apalagi dia main jemurnya itu sesuka kita lah, udah inilah ngikutin orang kerja, orang sibuk jemur nggak apa-apa, nggak jemur juga nggak apa-apa, umbar pun nggak apa-apa, meskipun nggak diumbar juga nggak masalah gitu kan. Jadi dia saya anggap itu awet gitu loh, burung kayak daya tahannya awet, bagus, itu nggak main doping, mabung pun cepat gitu loh, begitulah menurutku. Nah terus ada nggak sih mas apa namanya yang bakal gantiin cybercrime ke depannya? Kan banyak nih burung di sini. Ya, Kira-kira ya. ada nggak? Ya pasti ada mas, menurut saya pasti ada lah. Cuman insting dan feeling belum nemu banget gitu loh. Oh belum. Ya apalagi sekarang kan alhamdulillah kan upgrade seri semua, kebanyakan burung seri gede, yang kecil kan di joki gitu kan, yang rawat-rawat. Saya megangnya YS, Rasmi, seri F gitu kan. Kemungkinan pasti ada, cuman belum nemu yang insting dan feelingnya tepat gitu, karena kan kita main burung ngikutin feeling gitu mas, nggak ngikutin kata orang. Kata orang bagus, belum tentu di hati kita bagus, ya kan? Benar. Kata orang, oh yang mantep gini terlalu kualitas, tapi menurut kita ya belum tentu masuk, karena pandangan kita masing-masing, orang itu punya penilaian masing-masing gitu ya begitu. Terus ini cybercrime ini kedepannya itu apa sih, mau diapain? Mau buat lomba terus atau mau coba diternakin atau buat guru-guru vokal yang lain atau gimana mas? Nah sebenarnya kalau ngikutin untuk income ya kan, feedback umpan balik kita ya burung naik ternak, tapi ya semoga kan ngisi gitu kan, soalnya usia udah lumayan juga kan, takutnya nggak ngisi ya, tapi ya bismillah, siapa tahu rezeki yang ngisi kan, pengennya ternak. Kalau main masih main seminggu sekali 2 kali, masih saya kadang ajak lomba gitu loh, biar nggak inilah, nggak tegang gitu loh burungnya. Terus kayak apa namanya, berikutnya mungkin ya sebenarnya kalau cocok untuk burung-burung paut yang mabung masuk mas Ran, masuk karena burung durasi irama lagu masuk ya. Burung irama lagu lah bagus ya. Nah mas, selain cybercrime ini nih, Mas Rizky itu punya burung-burung gacor yang lain gak sih? No, ada banyak itu namanya. Dijual nggak itu? Ya kalau cocok harga dijual gitu kan. Kalau cocok harga jual. Kisaran harga berapa biar Kicomania tahu nih? Ada kalau yang player gini mas, ini kan Bekasi ya, barometer, apalagi Bekasi Jakarta ketemunya barometer lah, peserta rame terus gitu kan. Di sini pun laber, saya kan ya pernah lah lomba di Jawa Timur, Jawa Tengah sering. Rasanya di sini tuh laberan, rasanya udah kayak kap-kapan di kampung gitu kan. Di sini lapres atau hitungannya spesialan, di sana udah kayak regional rasanya gitu loh. Itu di Bekasi karena banyak persaingan burung-burung bagus di sini, terbaik Jawa, banyak yang take over orang-orang sini, jadi kayak persaingannya lebih ketat gitu. Kita untuk berjuang apa masuk nominasi itu sulit, ya perjuangannya sulit. Makanya yang player kadang biasanya kan saya juga take over lumayan, kadang burung kayak sniper saya nyari burung setengah jadi, saya orbitin biar tambah matang, tambah mapan, ya lumayan, modal lumayan mas. Makanya kadang pembeli ada yang bertanya yang standar harga lah, ya saya rekomendasi yang rumah seragen mas, standar gitu loh. Kalau di sini player ya udah lumayan, jujur aja lumayan, saya nyolok pun ya juga lumayan karena lumayan gitu. Kisaran kalau di Sragen, dari rumah Sragen itu kisaran berapa kalau burung yang udah sampai sini itu? Nah kisaran kalau berapa biar pada tahu? Di Seragen itu ya hitungan yang AF yang udah jadi 1.500 ada mas. Kalau di sini udah burung stabil udah minimal ya 5.000 orang tua mas. Minimal 5.000. Iya minimal 5.000 untuk ini loh, player loh, kelasnya player loh. Jadi bukan yang hitungannya sekali masuk 5 kali kondangan apa kurang maksimal kerjanya kan beda. Kalau udah player minimal lah tiap diajak main itu nominasi 3 besar kan stabil. Kita nggak usah berpikir hasil akhir 3 besar. Burung yang stabil nominasi di saat kontesnya itu peserta rame, nah itu burung udah stabil anggapnya. Nominasi burung berarti bagus, kinerja bagus, mumpuni lah
begitu namanya player gitu. Tapi Mas Rizky ini pernah jual burung paling mahal tuh berapa Mas? Kenari. Terakhir kapan 25 ya hitungannya inilah mendekati 30 lah ada. Itulah yang hitungannya inilah penjualan yang Fantastis. sukses ya itulah ya burung mumpuni gitu mas, burung mumpuni gitu. Dijual kemana Om? Ada kok hitungannya Sulawesi ada, Bengkulu, Berarti bisa Palu, kirim ke seluruh Indonesia kalau mau ya? nah ke seluruh Indonesia. Untuk saya kan pengiriman bisa rekomen dan garansi sehat di jalan gitu kan. Seumpama ya amit-amit pas di jalan mati, hitungannya kita seumpama take over 10 juta di jalan burung mati, saya balikin full itu. Namanya saya garansi itu, garansi di jalan Garansi 10 juta saya balikin full. Tapi untuk ongkos kirim itu nggak bisa karena masuk transportasi gitu loh. Nah itu namanya garansi sehat ya, saya garansi sampai datang selamat lah. Nah begitu namanya. Tapi kecuali Papua untuk pengiriman sulit, jadi saya nggak bisa kalau Papua. Selain itu bisa semua ya Mas ya? Bisa hitungnya Kalimantan, Palu, Sumatera kan udah sering, Sumatera, Bengkulu sering. Tapi ya satu lah untuk Papua saya belum, karena dulu sempat satu orang pembeli, wah dua hitungannya kasihan lah, 2 transit, sekali transit apalagi ngurusnya pun 2 hari belum transit, belum nunggu yang pesawat kedua kan, paling enggak 3 hari 4 hari kan kasihan di dalam bagasi gitu, mending saya cancel gitu. Terus Mas, apa namanya, ini nih Dop Bekasi ini dari kapan sih Mas berdirinya Mas? Kalau Dopi awal kan pas di Seragen saya mas, di Seragen ya zaman dulu, zaman nganggur sama teman-teman santri, kayak personnya santri dulu, santri Gustanto, Baje, Rakeli, saya sendiri sama dulu Hari, terus Wisnu, Arif Wisnu, itu dulu namanya double breeder. Dop itu double breeder. Iseng-iseng saya 2 orang sama Baje itu double breeder itu maksudnya apa? Ya ternak, ya gantang gitu loh. Nah akhirnya namanya Dop, anak-anak sering manggil Dop. Ya udah dulu saya masih naungan pabrik Seragen, ikut pabrik ya Dop Tim ya hitungnya pemilik lah alamat pabrik Seragen gitu kan. Dengan berkembangnya waktu ya terus kayak PBBC, saya ikut gabung juga PBBC. Terus kayak terakhir ya pakai nama sendiri lah, Dop Tim gitu dah. Alhamdulillah lah, nggak apa-apa gitu. Makasih Mas ya infonya nih. Ya. Harga burung 40 juta tawaran tapi ditolak. Ngajak nih mas, ngejar materi itu nggak ada habisnya gitu loh. Duit nggak bakal cari mati itu tapi udah kesenangan hati gitu kan. Nah namanya kebanggaan hati ya nggak usah dijual, suatu saat pasti ada gantinya gitu. Berpikir begitu. Itu materi nggak ada habisnya kalau ngikutin materi ya, ntar hari lagi ya. Tuh materi nggak ada habisnya tuh, pasti nanti ada gantinya. Prinsipnya Mas Rizky Dop begitu. Oke teman-teman, sekian wawancara sama Mas Rizky Dop. Ntar abis ini kita mau nanya-nanya tentang perawatan dan cara milih kenari yang bagus itu gimana sih. Kita tunggu di episode selanjutnya. Oke, dadah.